Kita lanjut. Nah, ini adalah guru baru ya, Bapak Ibu. Jauh dari luar daerah. Maria Pignatelli Rutolade SPD. Atau bisa dipanggil dengan Ibu Louis. Karena masih single, jadi bisa dipanggil Miss Louis juga ya. Nah, salam kenal untuk Bapak Ibu serta peserta didik yang nanti akan bergabung di SD Santa Maria. Lanjut. Ini adalah Ibu Dewi Trisna, SKG. Ditugaskan sebagai wali kelas 3A. Nah, beliau sudah menjabat 3 tahun ya, sebagai wali kelas 3. Kita lanjut. Wali kelas 3B. Mohon maaf, belum ditampilkan fotonya. Karena pada kesempatan ini gurunya juga belum datang ya Bapak Ibu ya. Tapi sebentar lagi akan bertemu dengan orang tua, wali siswa, dan peserta didik sekalian. Kita lanjut. Kelas 4A adalah Ibu Perinaki Yasinta Borutarigan, SPD. Nah, beliau sudah bergabung di SD Santa Maria 2 tahun ini ya. Nah, salam kenal untuk kita semua ya. Kita lanjut. Ya. Ini adalah guru baru, wajah baru, Ibu Maria Idana Gale, SPD. Boleh dipanggil dengan Ibu Ida atau Idana. Ditugaskan sebagai wali kelas 4B. Masih energik ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Ini adalah wajah lama. Meskipun wajah lama, tapi energiknya juga tidak kalah jauh dengan yang lain-lain. Ibu Ruth Okloisia SPD ditugaskan sebagai wali kelas 5A. Lanjut. Ya. Wali kelas 5B. Oh, Pak Happy. Adalah Pak Happy Bernandus Guru SPD ditugaskan sebagai wali kelas 5B. Wajah lama tapi jabatannya baru ya Bapak Ibu. Yang tadinya ada di kelas 2B. Selanjutnya Felix. Pak Felix Yanus Amo, SPD, wali kelas 6A. Ini sama juga, wajah lama, jabatannya baru. Yang tadinya sebagai wali kelas 5, menjadi wali kelas 6A. Nah, Bapak Ibu tidak asing lagi ya dengan wajah yang ini. Ini adalah Ibu Donaria SPD SD, ditugaskan sebagai wali kelas 6B. Fotonya lengkap, siap untuk bersepeda Bapak Ibu. Jadi anak-anak kelas 6 nanti diajak untuk goes ya, harus sehat. Jangan kalah dengan wali kelasnya nanti ya. Beliau usianya sudah 53 Bu ya. Oh 52 tahun. Jadi meskipun usianya sudah tua, tetapi semangatnya masih sangat muda. Kita lanjut, Lause. Nah, ini adalah Lause Suwito, SIKOM, sebagai guru bahasa Mandarin. Kali ini Lause hanya mengajar bahasa Mandarin ya. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan di SMP kelas 7 sampai kelas 9. Ini adalah guru bahasa Inggris kita yang baru, Grace Siregar, SPD. Nah, ini adalah dari Medan ya Bapak Ibu ya. Salam kenal untuk kita semua. Beliau akan mengajarkan bahasa Inggris mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.
Boleh dipanggil dengan Miss Grace. Nah, ini wajahnya masih imut, Bapak Ibu dan anak-anak. Ini adalah Ibu Amelia Arlan FSD, guru PJOK kelas 3 sampai kelas 6. Ya, nanti kalian akan bertemu dengan Ibu Amel ya, bisa dipanggil dengan Ibu Amel atau Miss Amel. Nah, ini juga wajah baru. Salam kenal dari Ibu Elizabeth Helentina M. sebagai pustakawati yang menggantikan sebelumnya adalah Ibu Maria Magdalena Triwinarti atau biasanya anak-anak memanggil Ibu Win. Nah, ini alumni Santo Yosep Pangkal Pinang. Jadi tidak diragukan lagi ya. Selanjutnya, ini Ibu Melati ya, tapi bukan dari Bali ya meskipun gayanya seperti ini. Ini adalah tata usaha kita, SD Santa Maria, Melati SE. Bisa dipanggil Ibu Mal. Berikutnya, ini adalah Pak Indra Darmawan atau biasanya dipanggil Mas Indra. Sebagai pramusaji SD Santa Maria, masih sangat muda, masih energik. Jadi salam kenal untuk kita semua Bapak Ibu. Demikianlah perkenalan kita pegawai SD Santa Maria, mulai dari Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Semoga kita semuanya mudah-mudahan situasinya semakin membaik. Kita dapat bertemu, berkumpul kembali di komunitas SD Santa Maria. Terima kasih Ibu Maria. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Maria Susanti SPD SD, sekaligus di dalamnya akan dijelaskan yang pertama tentang kurikulum paradigma baru, yang kedua peraturan tatap muka dan peraturan daring, yang ketiga tanya jawab. Nah, dalam sesi tanya jawab ini saat virtual di kolomnya itu ada chat. Jadi orang tua bisa tanya jawab melalui chat ya, boleh ditulis di situ apa yang akan ditanyakan, nanti bisa dibantu oleh dijawab oleh Ibu Maria Santi, dan tanya jawab nanti juga akan dibatasi beberapa orang. Begitu, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ibu Maria Susanti SPD SD. Kepada Ibu Maria kami persilahkan. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena pada kesempatan ini kita semua masih diberikan rahmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi awal tahun pelajaran 2021-2022. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir secara tatap muka di Aula SD Santa Maria, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua atau wali siswa yang telah memberi dan meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi secara virtual. Serta anak-anak, saya lihat di sini sudah berpakaian lengkap SD, meskipun virtual ya. Kita ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami komunitas SD Santa Maria akan mensosialisasikan tentang pertama kurikulum paradigma baru. Seperti apakah kurikulum paradigma baru itu? Yang kedua tentang peraturan
tatap muka jika pembelajaran dilaksanakan secara normal ya Bapak Ibu. Tapi ada juga nanti tatap muka walaupun masih dalam situasi pandemi, artinya sesuai dengan izin dinas setempat. Dan yang berikutnya adalah peraturan selama PJJ, pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Berapa? Harapannya Bapak Ibu, apa yang disampaikan nanti sungguh-sungguh menjadi harapan kita semua. Sehingga pada tahun ajaran baru ini, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tanpa berpanjang kata, saya akhiri dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian sambutan ini ada kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu peserta didik sekalian. Dan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat slide yang akan ditampilkan, terutama tentang pembelajaran tatap muka. Apakah sudah muncul di layar Dia arah slide-nya? Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Ini masalah teknis karena Lause sebagai operatornya keluar dari Zoom ya. Ini halak lu Fasid. Baik, sudah masuk ya slide-nya. Ini adalah kurikulum paradigma baru SD Santa Maria, di mana SD Santa Maria itu dipercayakan untuk program sekolah penggerak. Mungkin selama liburan Bapak Ibu lihat status dari komunitas SD Santa Maria maupun status saya, profilnya adalah berbasic sekolah penggerak. Nah, SD Santa Maria itu menjadi salah satu sekolah yang masuk skala nasional untuk mengikuti program sekolah penggerak. Dan ini akan mulai diberlakukan untuk kelas 1 dan 4. Seperti apakah kurikulum paradigma baru? Kayak gini kan mau. Pertama, kita lihat pengertiannya. Pengertian dari sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Holistik ini artinya secara keseluruhan, dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif. Kognitif ini adalah pengetahuan. Pengetahuan mencakup tentang literasi dan numerasi. Anak-anak mungkin ini tidak asing lagi,
literasi itu sudah kita laksanakan, yaitu rajin membaca. Kemudian serta non-kognitif. Non-kognitif di sini ditekankan tentang karakter. Jadi anak-anak di SD Samaria tidak dituntut untuk pintar saja secara kognitif, tapi juga harus berkarakter yang munculnya mulai dari pikiran dan hati kita, sehingga akan nampak pada perilaku siswa sendiri. Yang diawali dengan SDM, sumber daya manusia yang unggul, yaitu dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang akan mendidik peserta didik. Gambaran profil peserta didik yang diharapkan adalah yang pertama, itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti apakah itu? Yaitu baik dalam beragama. Jadi tidak hanya baik dalam beragama saja, tetapi juga baik terhadap sesama, terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan sekitar, juga nantinya mengimbas pada negara Indonesia. Sekali lagi diingat, Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk anak-anak kita nanti akan dididik beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini menyangkut dapat mengenal dan menghargai budaya. Di Mentok sendiri beraneka ragam budaya daerah yang dapat kita lestarikan, yang dapat kita tonjolkan, yang menjadi keunikan dan kearifan lokal. Kemudian dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Apalagi di SD Santa Maria dengan karakteristik latar belakang siswa dan orang tua serta kondisinya yang berbeda-beda, mulai dari suku, agama, budaya, ras, dan semuanya ya sudah lengkap. Tinggal bagaimana peserta didik kita dapat mencerminkan karakter berkebinekaan global. Berikutnya, yang ketiga adalah mandiri. Harapannya, SD Santa Maria, siswa-siswinya memiliki kesadaran akan berdiri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Bapak Ibu orang tua, harapannya adalah mempercayakan peserta didik yang dididik di SD Santa Maria, pasti mereka bisa belajar untuk mandiri. Kekhawatiran orang tua seperti takut anaknya tidak bisa ngapa-ngapain nanti di SD Santa Maria, ataupun takut nanti nggak atau takut dan lain sebagai hal ya, tentang ketakutan dan kegelisahan orang tua. Kami akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik agar peserta didiknya memiliki sikap mandiri. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah bergotong royong. Peserta didik pada akhir tahun ajaran diharapkan dapat mewujudkan gotong royong seperti melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Nah, hal inilah yang perlu kita tekankan juga kepada peserta didik agar mereka memiliki kepedulian dan mau berbagi dengan sesama. Berikutnya, profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah peserta didik dapat bernalar kritis. Bernalar kritis artinya perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Jadi bernalar kritis ini artinya bukan anak-anak nanti tidak sopan terhadap gurunya, bukan. Mereka punya ide, punya saran, punya usul pada saat pembelajaran. Jadi jangan takut untuk mengemukakan pendapatnya. Itu bagian dari bernalar kritis. Jika anak-anak nanti
mengungkapkan pendapatnya, berani mengungkapkan, itu sudah bagian dari bernalar kritis. Selanjutnya yang terakhir adalah profil belajar Pancasila yang diharapkan adalah tentang kreatif. Jadi anak-anak tidak hanya pintar dalam hal kognitif atau keterampilan, tetapi mereka diharapkan memiliki karakter kreatif, yakni bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Artinya, orang tua sebagai fasilitator atau pendamping atau bisa memotivasi peserta didik untuk menciptakan suatu karya yang kreatif. Berikutnya, kita akan lanjut ke peraturan tatap muka. Untuk peraturan tatap muka itu terbagi menjadi dua, yaitu ada ketentuan umum dan yang kedua adalah ketentuan khusus. Lanjut, Pak. Untuk ketentuan umum, setiap siswa wajib memelihara dan menjaga ketertiban serta menjunjung tinggi nama baik sekolah. Artinya, karena kita menjadi keluarga besar SD Santa Maria, wajib menjunjung tinggi nama baik sekolah. Jangan sampai ada kekhawatiran orang tua, ada ketidakpuasan dari orang tua, tapi justru diumbar di media sosial atau justru diumbar di mana-mana. Ya, ini bagian dari peraturan kita bersama bahwa harapannya semua orang tua, peserta didik bisa menjaga nama baik sekolah. Yang kedua, setiap siswa wajib memahami dan mentaati peraturan sekolah dasar Santa Maria. Peraturan sekolah dasarnya itu seperti apakah? Kita lihat slide selanjutnya. Yang masuk dalam ketentuan khusus. Pada ketentuan khusus akan dijabarkan tentang tata tertib siswa sekolah dasar Santa Maria dan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. Yang pertama tentang tata tertib siswa sekolah dasar Santa Maria. 1. Bel masuk sekolah pukul 7 WIB. Ini jika kondisi adalah kondisi normal, Bapak Ibu dan peserta didik. Tetapi jika masih dalam situasi pandemi yang diizinkan oleh dinas setempat, maka jam 7 itu adalah jam wajib masuk sekolah bagi shift 1. Sedangkan shift 2 dimulai pukul 10. Selanjutnya, yang kedua, bagi siswa yang piket datang lebih awal 15 menit sebelum bel masuk. Sekali lagi, ini adalah untuk tatap muka dalam kondisi normal. Tapi jika tatap muka di masa pandemi, maka siswa dapat melaksanakan tugas piketnya seperti merapikan meja dan kursi, tidak perlu harus melaksanakan piket seperti biasanya ya, karena kita harus cepat berberes lalu menggantikan shift berikutnya. Yang ketiga, siswa berbaris tertib sebelum masuk kelas. Ini juga masih dalam situasi normal, tetapi jika tatap muka kondisi pandemi, siswa datang langsung masuk ke kelas, duduk di tempat duduknya masing-masing, tidak bersentuhan dengan temannya atau menjaga jarak sehingga kondisinya tetap terjaga. Kemudian berikutnya, yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini bagian dari profil pelajar Pancasila, bertakwa dan berakhlak mulia. Untuk berdoa, sampai Kamis, doanya dalam bahasa Indonesia. Untuk hari Jumat, doanya dalam bahasa Inggris. Untuk hari Sabtu,
doanya dalam bahasa Mandarin. Selanjutnya, yang kelima, siswa memakai seragam sekolah dengan rapi dan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, untuk hari Senin, kemeja putih, celana atau rok merah, dasi, dan ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih polos. Nah, untuk hari Senin, Bapak Ibu, meskipun daring, siswanya dikondisikan seperti hari ini. Ini saya lihat partisipannya banyak siswa juga yang sudah berpakaian lengkap. Bagus sekali rasa tanggung jawab dan empatinya terhadap SD di awal tahun ajaran ini sangat tinggi ya. Untuk hari Selasa dan Rabu, kemeja putih, celana atau rok kotak-kotak, dasi kotak-kotak. Ini untuk siswa yang ada di kelas 5 dan 6 karena mereka dulu kotak-kotaknya belum ada list di depan ya, tetapi mereka harus pakai dasi kotak-kotak. Untuk yang lain-lain tidak perlu dasi kotak-kotak karena memang sudah tidak ada pakai dasi kotak-kotak. Untuk hari Kamis kelas 1 sampai 3 seragam batik biru Yayasan Tunas Karya. Untuk kelas 4 hingga 6 kemeja putih, celana rok merah dan ikat pinggang hitam serta sepatu hitam, kaos kaki putih polos. Hari Jumat, putra dan putri memakai seragam olahraga yang ditetapkan oleh sekolah. Hari Sabtu, putra dan putri memakai seragam pramuka, kaos kaki hitam dan sepatu hitam. Lanjut, jadwal masuk dan pulang sekolah. Untuk kelas 1, ini seperti yang ditekankan tadi, masuk pukul 7 sampai 9.30. Kenapa kok kelas 1 lebih lama? Karena kelas 1 tidak seperti kelas yang lainnya. Artinya, mereka baru masa transisi dari TK ke kelas 1, nggak semudah seperti kita mengatur anak kelas 2 hingga kelas 6. Jadi mereka butuh proses. Kalau kita pulangkan jam 9, sama saja mereka nggak akan selesai. Atau nanti juga menjaga agar tidak saling bertumburan dengan kelas yang lain. Kelas 2 masuk pukul 10 hingga 12.30. Nah, kelas 2 ini masuknya masuk siang. Jadi setelah kelas 1 masuk dan pulang pukul 9.30, 30 menit dilakukan penyemprotan, lalu lanjut kelas 2. Jadi kelas 2-nya siang ya? Iya, kelas 2-nya siang. Kemudian kelas 3 dan sampai 6, shift 1 pukul 7 hingga 9, shift 2 pukul 10 hingga 12. Lanjut, peraturan untuk siswa laki-laki harus berambut pendek. Berambut pendek artinya tidak melewati alis mata. Jadi kalau sudah sampai di alis mata ini artinya sudah panjang. Dan tidak melewati kerah baju, artinya kalau sudah sampai di kerah baju itu rambutnya sudah panjang. Nah, tetapi yang menjadi catatan ada lagi siswa yang kadang dibuat batik-batik ya di pinggirnya. Nah, itu juga melanggar aturan. Nah, kita walaupun ini pendidikannya memerdekakan, tapi bukan berarti sesuka hati buat potongan rambutnya, termasuk mewarnai rambut ya. Kemudian, 8, siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan atau program sekolah. Karena ada beberapa orang tua pada saat kita merayakan atau melaksanakan program sekolah, ada yang justru izin harus keluar daerah. Lucunya tuh selalu pada saat program sekolah itu dilaksanakan, izinnya tiap tahun. Kalau sekali dan masuk akal mungkin nggak masalah ya Bapak Ibu. Kemudian yang 9, menjaga ketertiban kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ketertiban kelas ini tidak hanya dalam hal bising di kelas, bukan itu saja. Tapi di situasi pandemi yang menjaga jarak, harus pakai maskernya tetap.
itu menjaga ketertiban kelas. Karena jika diperbolehkan untuk tatap muka, kita harus menjaga kesehatan bersama yang dimulai dari diri sendiri. Yang ke-10, siswa memberitahukan kepada pihak sekolah bila berhalangan masuk sekolah. Berhalangan di sini adalah misalnya kondisinya sakit, ada keluarga yang sedang mengalami kesusahan, atau memang berduka. Nah, itu bisa disampaikan lewat telepon ataupun lewat WA kepada wali kelasnya. Berbeda dengan siswa yang meminta izin, tapi izinnya sudah berangkat duluan. Artinya itu bukan meminta izin, hanya melaporkan saja. Berbeda ya Bapak Ibu, karena kebanyakan orang tua ini sudah berangkat dulu lalu minta izin. Yang namanya minta izin itu sebelum berangkat, memberitahukan dulu kepada pihak sekolah. Apalagi kalau sudah lebih dari atau mulai dari 3 hari ke atas, itu izinnya harus lewat kepala sekolah. Tapi dengan catatan tadi, kalau memang kondisi tertentu yang sifatnya penting sekali, urgen sekali, maka sekolah juga dapat mengambil kebijakan diperbolehkan. Kemudian berikutnya, siswa tidak dibenarkan. Apa saja ya yang tidak dibenarkan? 1, memakai perhiasan berlebihan, berkuku panjang, mewarnai kuku dan rambut. Nah, ingat-ingat ya. Yang kedua, membawa uang saku dengan jumlah yang berlebihan dan jajan di luar lingkungan, apalagi di masa pandemi. Banyak anak justru jajan kepada abang-abangnya di seberang jalan sana. Boleh enggak? Sebenarnya tidak boleh ya, itu melanggar aturan. Beberapa kali kadang Ibu Maria fotokan ya. Nah, Ibu Maria kirimkan ke orang tuanya nanti. Kemudian, mencoret di sembarang tempat di sekitar area sekolah. Ada yang hitam saking kreatifnya. Nah, coret-coretlah di meja, di tembok, di kursi. Seolah-olah itu menjadi karya ya, karya yang baik. Nah, karya yang baik itu kita tahu menempatkannya di mana. Kemudian, membawa benda tajam atau peralatan lain yang tidak berhubungan dengan pelajaran, kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran atas izin guru. Berikutnya, jajan di luar area sekolah, tanpa pengetahuan, sehingga pada saat bel masuk, ataupun pada saat pulang, orang tuanya sibuk lari dan mencari informasi kemana sih anak saya. Ini banyak dan sering terjadi ya, mulai dari tahun ajaran sebelumnya hingga kemarin itu masih banyak yang seperti itu. Lalu orang tua menyalahkan pihak sekolah, dan anaknya sudah kemana-mana. Berikutnya, 12, bersedia mengganti apabila merusak atau menghilangkan peralatan milik sekolah atau milik orang lain dalam lingkungan sekolah. Anak-anak berlatih untuk bertanggung jawab. Berikutnya, menjaga nama baik sekolah dimanapun semuanya berada. Sebagai warga dan keluarga besar SD Santa Maria, ya kita jagalah nama baik SD Santa Maria. Bagi orang tua, kalau tadi bagi siswa, sekarang bagi orang tua atau wali siswa. Yang pertama, bertanggung jawab atas perjalanan siswa saat dan pulang sekolah. Hal ini masih sering terjadi, siswa diantar tepat waktu, tetapi pulangnya tidak tepat waktu. Karena ini akan mempengaruhi lancarnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara shift. Sehingga menimbulkan keramaian atau tumpukan orang-orang yang ada di satu titik, terutama di halaman depan sekolah. Yang kedua, mengantar dan menjemput anaknya tepat pada waktunya. Yang ketiga, membayar administrasi sekolah sebelum tanggal 10 dalam bulan berjalan. Nah, dalam hal ini menjadi catatan, ada beberapa orang tua siswa, kondisinya ya karena situasi pandemi, kadang sekolah memberikan tenggang waktu. Tetapi ada juga yang memanfaatkan itu sehingga harus 1 tahun, 2 tahun, masih
tidak melakukan kewajiban. Padahal kalau untuk anaknya, Bapak Ibu guru sudah memberi pelayanan yang luar biasa. Yang saya pikir sekolah lain tidak melakukan itu. Boleh dicek Bapak Ibu. Bagaimana pelayanan Bapak Ibu guru SD Santa Maria. Kemudian tidak berkonsultasi dengan guru selama jam pelajaran berlangsung. Baik itu PJJ maupun pada saat tatap muka. Berikutnya, tidak terlalu mudah meminta izin bagi anaknya untuk tidak masuk sekolah. Nah, hal ini yang tadi Ibu Maria jelaskan. Kalau sudah pergi duluan, baru minta izin, itu namanya bukan minta izin, tapi melaporkan saja. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelasnya berhak untuk memberikan absensinya dengan tanpa keterangan ya. Tidak menunggui anaknya selama jam pelajaran berlangsung di dalam area sekolah, karena akan menimbulkan penumpukan massa. Kemudian tidak mengantar bekal atau peralatan sekolah bagi anaknya setelah bel masuk dibunyikan. Ini anak-anak dilatih untuk belajar disiplin. Kemudian memperhatikan setiap pengumuman berupa surat edaran, undangan, pemberitahuan dari pihak sekolah. Jangan sampai tahun ajaran yang lalu orang tua ada yang tidak tahu kapan anaknya harus ujian. Orang tua tidak tahu kapan mendapatkan surat panggilan dari pihak sekolah dengan alasan anaknya tidak menyampaikan. Ya, mohon kerjasamanya setiap anak pulang sekolah sambillah diperiksa tasnya. Ada apa di tasnya? Siapa tahu ada surat cinta dari Bapak Ibu gurunya lewat penghubung ya Bapak Ibu. Berikutnya, tidak diperbolehkan mendapat les privat dari guru-guru Yayasan Tunas Karya. Jadi guru-guru yang berada di bawah naungan Yayasan Tunas Karya tidak memberikan les privat dengan alasan apapun. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. 1, teguran tertulis. Jadi ini masih sifatnya lembut. Teguran lisan. Yang kedua, dengan teguran lisan tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan dengan teguran tertulis. Dan yang ketiga, pemanggilan terhadap orang tua oleh pihak sekolah. Dan yang keempat, mau tidak mau karena tidak tertib, maka harus sekolah mengambil kebijakan dikeluarkan dari sekolah. Berikut adalah peraturan daring atau pembelajaran jarak jauh. Ada, kalau ketentuan umumnya masih sama, jadi kita langsung bahas ke ketentuan khusus. Yang pertama, tata tertib siswa sekolah dasar Santa Maria selama pembelajaran jarak jauh. Jika daring, jam belajar dimulai pukul 8. Kenapa harus jam 8? Karena dari jam 7 sampai menuju ke jam 8, Bapak Ibu gurunya harus persiapan secara virtual. Yang kedua, wajib mengikuti pembelajaran daring dalam jaringan dan luring, luar jaringan. Artinya ini menjadi kewajiban agar anak-anak dan orang tua dapat mendampingi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Iya, Bu. Jika ada kesulitan tentang daring, maka orang tua dapat menyampaikan itu kepada pihak sekolah. Jadi jangan disampaikan setelah 6 bulan. Anaknya nggak ngapa-ngapain selama 6 bulan atau 3 bulan. Jadi setelah ini boleh disampaikan kondisinya kenapa tidak bisa daring. Maka sekolah akan membuat kebijakan sendiri untuk siswa yang tidak bisa daring. 3, wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas sekolah sesuai instruksi. Artinya berarti tugas dan ini sesuai instruksi wali kelasnya masing-masing. 4, memberitahu kepada pihak sekolah bila berhalangan selama PJJ. Nah, misalnya ada yang harus menggunakan HP orang tuanya, sementara orang tuanya harus bekerja. Tapi tugasnya tetap bisa dilaksanakan. Soal pengumpulannya yaitu tadi bisa dikomunikasikan kepada wali kelasnya ataupun pihak sekolah. Berikutnya,
menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan kejujuran selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Berikutnya, menjaga penampilan dalam hal kebersihan dan kerapian diri. Dalam hal ini, terutama dalam PJJ ya, jangan sampai pada saat harus absensi, siswanya atau orang tuanya masih dalam posisi di tempat tidur, atau dengan rambut acak-acakan, bangun tidur, atau posisi memang harus dibangunkan ya, jadi belum ngapa-ngapain, belum cuci muka, belum ganti baju, masih pakai baju tidur. Jadi harapannya orang tua dapat mendukung dalam hal ini, bukan berarti PJJ itu libur ya. Berikutnya, wajib mengikuti seluruh kegiatan atau program sekolah. Karena ini PJJ, Bapak Ibu, tegaskan kembali untuk orang tua yang rajin bepergian, tolong perhatikan pendidikan anak-anaknya. Bukan berarti dengan PJJ, Bapak Ibu bisa seenaknya membawa anaknya kemana-mana. Kan PJJ, Bu, bisa kapan saja. Tapi tolong kembali lagi, jaga kesehatan. Situasi sekarang semakin mengerikan ya, Bapak Ibu ya. Berikutnya, menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Jika ada sesuatu dan lain hal yang kurang berkenan, dapat dikomunikasikan di sekolah atau lewat wali kelas. Kemudian menjaga kesehatan diri sesuai protokol kesehatan. Meskipun di rumah, siswa dan orang tua tetap menjaga protokol kesehatan demi menjaga keselamatan bersama. Bagi orang tua, satu, bertanggung jawab atas anaknya selama PJJ. Maksudnya di sini adalah paling tidak orang tua memastikan anaknya untuk hadir pada saat PJJ, mengerjakan tugasnya pada saat PJJ. Jika ada kendala, sesuatu dan lain hal bisa disampaikan ke wali kelas yang bersangkutan. Yang kedua, membayar administrasi sekolah sebelum tanggal 10 dalam bulan berjalan. Meskipun secara daring, pihak sekolah tetap memberikan pelayanan yang prima untuk proses pembelajaran peserta didik. Berikutnya, tidak berkonsultasi dengan guru selama jam pelajaran berlangsung. Misalnya mulainya jam 8, Bapak Ibu gurunya konsultasinya ceritanya panjang lebar di jam 8 hingga jam 10. Sehingga Bapak Ibu gurunya untuk memberikan pembelajaran atau penjelasan kepada peserta didik. 4, tidak terlalu mudah meminta izin bagi anaknya untuk tidak mengikuti kegiatan PJJ. Ini tadi sudah dijelaskan. Yang kelima, memperhatikan setiap pengumuman berupa surat edaran, undangan, dan pemberitahuan dari pihak sekolah, terutama di masa PJJ, itu biasanya share melalui WA grup kelasnya masing-masing. Keenam, tidak diperbolehkan mendapatkan les privat dari guru-guru Yayasan Tunakarya meskipun kondisinya harus PJJ. Baik, ini yang dapat Ibu Maria sampaikan tentang kurikulum paradigma baru, peraturan sekolah selama tatap muka dan pembelajaran jarak jauh bagi Bapak Ibu peserta didik yang ikut secara virtual. Masih ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Boleh raise hand, ada gambar tangan yang angkat tangan seperti ini boleh, atau juga boleh mengetikkan di kolom chat dengan menuliskan nama siswanya boleh, nama orang tuanya juga boleh, dipersilahkan. Untuk tatap muka, sebenarnya dari Dinas Pendidikan, tadi ada yang bertanya ya, kapan mulai tatap muka? Di tanggal 9 Juli 2021 ada edaran dari Dinas Bapak Ibu dengan nomor 422/484 Disdikbora 2021 menyatakan bahwa boleh tatap muka. Tetapi di sore hari dengan tanggal yang sama, karena situasinya semakin darurat, sehari itu bisa mencapai 20 hingga 30 pasien yang terpapar COVID, jadi agak diragukan jika harus pembelajaran tatap muka. Untuk sementara kita masih sambil menunggu, karena mulai dari tanggal 12 hingga 17 ini masih pembagian buku, jadi mudah-mudahan di tanggal 19 ada kelepasan,
Jadi masih menunggu informasi selanjutnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga pertanyaan. Oke, ada pertanyaan jika kedua orang tuanya harus bekerja di pagi hari. Nah, tadi tentang mengirimkan tugas ya. Diperbolehkan jika harus mengirim tugasnya di malam hari, tetapi tidak ditunda hingga 2-3 hari. Sehingga tugasnya juga tidak menumpuk. Berikutnya masih ada, Pak Felix, boleh lihatkan chatnya Pak Felix? Ada pertanyaan tadi. Ada kelas 2 kan? Oke. Untuk pembagian kelas, mulai akan dibagikan hari ini. Ada pertanyaan pembagian kelas. Pembagian kelas dilakukan mulai hari ini, Bapak Ibu. Harapannya begini, karena kemarin ada yang menyatakan bahwa anak saya nggak bisa di kelas ini, anak saya nggak bisa di kelas ini. Sekali lagi, sekolah adalah sebuah lembaga, Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu kalau mengurus SIM atau KTP. Pada saat Bapak Ibu berada di urutan antri tertentu, apakah Bapak Ibu juga akan mengatakan, Pak, saya izin harus berada di antri terdepan, karena saya ada keperluan begini, juga tidak bisa. Nah, harapannya kita bukan ingin memisahkan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Tetapi, Bapak Ibu juga harus pahami bahwa kurikulum kami adalah tentang berkebinekaan global. Anak-anak diajar dan diajak untuk bersosialisasi. Jangan sampai orang tua menginginkan atau harus memenuhi keinginan anaknya tentang anak saya harus dengan sial agar bisa seperti ini. Berarti dari Bapak Ibu sendiri belum mempercayai pihak sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sendiri tidak percaya dengan kemampuan anak-anaknya masing-masing. Harusnya kita mendukung bagaimana mereka bisa hidup secara mandiri. Kita ajarkan tahap demi tahap tentang bagaimana kemandirian itu. Karena saya mulai dari hari Minggu kemarin, dari hari Sabtu ya, masih ada yang menginginkan siswanya harus ada di kelas ini, harus ada di kelas ini. Jadi mohon dipahami apa yang sudah dibuat, kita sepakati bersama dan dapat dipahami oleh orang tua juga. Masih ada lagi? Untuk pembagian kelas masih ada yang menanyakan, akan diinfokan karena kan tadi sudah pegang nomor WA masing-masing dan nanti akan dibuatkan grupnya. Jadi akan dibagikan setelah sosialisasi. Nah, ini adalah sosialisasi pertama tentang virtual, jadi melalui virtual. Setelah ini kami akan sosialisasi terhadap orang tua yang khusus kelas 1. Kenapa harus kelas 1 yang tatap muka? Karena mereka masih transisi peralihan dari TK ke kelas 1 dan jumlahnya juga kami batasi. Sementara kalau semuanya harus hadir di sini, menimbulkan kerumunan atau keramaian sehingga agak berbahaya ya Bapak Ibu. Demikian. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Baik, tidak ada yang menanyakan lagi. Masih ada yang ragu? Karena tidak ada yang menanyakan di kolom chat lagi dan tidak ada yang raise hand, maka sebagai akhir dari saya adalah masih ada yang mengatakan suaranya kurang jelas. Ada yang dari Mama Francisca.
Untuk Bapak Ibu orang tua murid ataupun wali murid kelas 1 yang sudah hadir di aula, mohon tunggu sebentar ya. Kita masih virtual, data sampai jam 9, ini masih ada satu penanya lagi. Yang Raisa, Mama Francisca. Ada pertanyaan juga, kelas 3B itu wali kelasnya belum ada, bagaimana? Ya, kita masih menunggu kedatangannya karena situasi pandemi, Bapak Ibu. Jadi kita tunggu, sementara nanti saya yang akan menghandle dulu. Demikian. Baik Bapak Ibu, karena sudah menunjukkan pukul 9, jadi sesi tanya jawab ke saya kita cukupkan, tetapi masih bisa dibuka lewat WA ya Bapak Ibu. Bisa dicatat nomor WA saya 0853 6867 9720. Saya ulangi, nomor WA saya 0853 6867 9720. Oke, Lausus Wito sudah share di kolom chat. Silahkan jika ada yang masih mau ditanyakan. Jadi yang mau menyimak penyampaian dari Kredit tetap tulis dan Baik Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Tapi nanti Bapak Ibu jika berkenan masih meluangkan waktunya ingin bergabung bersama kami secara virtual karena ini ada narasumber dari Kejari yang akan menyampaikan tentang peran orang tua terhadap pendidikan anak. Boleh bergabung, jadi tetap bisa standby di virtual ini. Demikian, terima kasih untuk Bapak Ibu dan peserta didik serta wali siswa yang telah bergabung dalam virtual sosialisasi awal tahun pelajaran 2021-2022. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan salam sehat untuk kita bersama. Tetap sehat bersama Bapak Ibu. Terima kasih juga Ibu. Demikianlah sosialisasi awal tahun ajaran 2021-2022 bergerak untuk merdeka belajar yang sudah oleh kepala sekolah, sudah disampaikan oleh kepala sekolah informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua untuk melanjutkan di pendidikan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Felix. Dan ya, bagi orang tua yang ketinggalan informasinya dari awal, nanti akan slide demi slide akan diinformasikan dan dibagikan link YouTube-nya di masing-masing grup kelas dan akan bisa dilihat oleh orang tua di rumah kembali. Kita akan berdoa dipimpin oleh Pak Felix. Nah, untuk menutup sosialisasi ini, mari kita berdoa. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu yang ada di sini, tolong suaranya sebentar, karena kita akan menutup kegiatan untuk sosialisasi yang virtual. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, terkhusus sosialisasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapa, semoga sosialisasi yang telah kami dengar bisa kami laksanakan ke depannya, sehingga kami, wali siswa, peserta didik, dapat menuju pendidikan yang lebih baik, dapat
belajar dengan situasi yang menyenangkan dan lebih efektif lagi. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Tika, dan juga Pak Felix yang sudah menutup sosialisasi secara virtual. Sosialisasi akan dilanjutkan tatap muka khusus untuk siswa kelas 1, orang tua siswa kelas 1, dan juga siswa baru ya. Oke, terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin tetap di virtual ini, dipersilahkan karena tadi ada beberapa karena kendala teknis, ada yang terlempar dari Google Meet ini, jadi bisa mengikuti juga dari awal, cuman beberapa informasi ada yang khusus disampaikan kepada siswa kelas 1. Jadi juga ada beberapa informasi umum ya. Dan juga hari ini kita akan kedatangan sosialisasi dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang tidak disampaikan tadi secara virtual. Bagi yang ketinggalan bisa mengikuti virtual sosialisasi ini. Terima kasih, acara saya serahkan kepada moderator. Gitu ya.
Kami bersyukur atas kesehatan, perlindungan, dan alat kami tadi. Hingga pagi ini kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan 2022. Ya Bapak, berkatilah kegiatan ini